Nah, saya mengutip Ardianto, dia menyatakan bahwa penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan berperan penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penelitian memiliki kemampuan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan, membuat up to date. Nah, maksudnya membuat up to date itu berarti ada prinsip novelty atau kebaruan. Jangan kita bahas yang sudah dibahas lalu hasilnya sama. Itu bukan membahas, itu berarti copy paste. Jadi bisa mengupgrade ilmu pengetahuan atau penemuan satu teori dengan pendekatan baru, misalnya di satu lokus atau wilayah tertentu, membuat up to date yang canggih dan canggih dalam aplikasi misalnya. Kalau di dalam disertasi itu harus ada novelty, kebaruan. Nah, juga dalam jurnal-jurnal ilmiah juga sama, dia mendorong para peneliti maupun penulis untuk menciptakan novelty atau menghasilkan novelty dari penelitian yang bersangkutan. Menurut Bungin, penelitian belum dalam bergeser untuk memulai suatu proses ilmiah baru sebelum belum dapat bergeser untuk memulai suatu proses ilmiah baru sebelum mendapat masukan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berarti itu penting sebagai landasan dari sebuah penelitian. Ini menandakan titik awal proses penelitian adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekali lagi, dasar dari metode penelitian adalah pengetahuan. Bapak Ibu tidak punya pengetahuan, ini menjadi masalah besar dalam sebuah penelitian. Karena begini, ada orang yang tidak punya pengetahuan yang cukup, tapi karena dia dipaksa untuk menulis, maka dia bisa saja untuk perhitungan kuantitatif itu dia bisa membayar orang begitu. Artinya dia juga harus mengeluarkan uang untuk membayar itu. Tapi kemudian pada saat ujian, nah ini menjadi berbahaya kalau yang meneliti itu sendiri tidak tahu bagaimana cara hitungan statistik misalnya. Maka statistik kalau bagi penelitian kuantitatif ya memang harus paham betul. Kalau cuma sambar-sambar sedikit itu takutnya pas ujian ditanya tidak tahu. Ya syukur-syukur yang tanya orang kenal, orang dalam. Kalau yang tanya orang yang tidak tahu persoalan, ya bisa saja Bapak Ibu tidak diluluskan karena tidak paham mengenai itu. Bahkan ada sekolah, ya saya tidak sebutkan namanya, yang memaksa mahasiswanya untuk kuantitatif. Nah ini bahayanya ya, memaksa mahasiswa untuk kuantitatif karena dia masuk dalam kategori proyek. Ya, ini bahaya. Kalau memang murni mahasiswa mau kuantitatif ya silakan. Tapi kalau ada pemaksaan bahwa yang kalau penelitian kualitatif itu dikasih takut-takut gitu ya, nanti Bapak Ibu tidak bisa menjawab, nanti ada pakar ini ya. Ini bahaya. Makanya Bapak Ibu harus ke kuantitatif itu kan supaya nanti kami bantu. Ya maksudnya bantunya kasih uang juga. Ujung-ujungnya duit. Jadi seolah-olah itu menjadi proyek. Ini bahaya, Ini karena saya pernah bantu teman-teman di program S3 untuk menulis disertasi, saya kasih masukan, kemudian diskusi dengan mereka bahwa ada indikasi ke arah situ. Jadi seolah-olah ada pemaksaan bahwa kalau menulis kualitatif ditakut-takuti karena nanti tidak bisa jawab. Padahal sama saja. Kalau mau kuantitatif dia juga lebih buta daripada kualitatif sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Karena pilihan yang terbaik ya mengikuti apa yang disarankan supaya yang penting lulus lah. Ya, kata kasarnya yang penting lulus ya. Mau belepotan yang penting saya lulus. Ya, kalau tidak lulus kan itu jadi problem lagi, bisa keluar uang lebih banyak. Nah, fungsi penelitian adalah mengupayakan elaboratif konteks terikat pada objek penelitian, menyiapkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, inti sebenarnya begini, ada masalah yang diungkapkan, lalu kita menyiapkan solusi dengan langkah-langkah yang ditempuh, tentu dengan menggunakan metode, lalu ada hasil penelitian. Nah, biasanya dalam penelitian itu mencakup 3 aspek, latar belakang masalah, analisis data, dan penafsiran.
Jadi tafsir data. Baru kemudian di bagian akhir ada kesimpulan, ada rangkuman yang bisa ditarik oleh peneliti. Nah, dari elaborasi singkat ini, ya ini baru bicara pengetahuan ya. Nanti metode di pertemuan kedua, teori pertemuan ketiga. Saya ingin mengajak Bapak Ibu tidak hanya langsung kepada metode hitung-hitungan, karena kalau yang soal begitu bukunya banyak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lihat topik saya, tapi di toko buku banyak metodologi penelitian kuantitatif misalnya, yang bagaimana cara menghitung dan sebagainya, itu tinggal dibaca saja. Tapi problem utama adalah pada konteks pengetahuan. Nah, inilah yang hendak saya gagas supaya Bapak Ibu termasuk juga saya memiliki sebuah konteks pembelajaran yang kuat terhadap penelitian. Jadi penelitian itu jangan melepaskan diri dari pengetahuan, karena itu berbahaya sekali. Nanti kita tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai, meskipun penelitian kita bagus, tapi kan kemudian dielaborasikan dengan pengetahuan yang ya kalau cukup syukur, kalau yang solid juga lebih mantap. Maka buku-buku yang populer misalnya, itu kan kekuatannya pada pengetahuan penulis sebenarnya. Maka kalau kita cari buku di toko buku, biasanya yang kita lihat itu kan penulisnya siapa ini rekam jejaknya bagaimana, ya dia sekolah di mana. Biasanya sekolah juga punya andil tersendiri ya bagi pembeli untuk membeli buku penulis itu. Karena kalau misalnya dia sekolah di Stak Aras Negeri Menawa, ya mungkin orang tidak beli ya. Tapi kalau Pak Jeffrey tulis pasti laku ya, laku. Kalau tidak laku ya berarti ada sesuatu di situ. Nah, biasanya pembeli itu melihat penulis siapa, dia sekolah di mana. Tetapi biasanya sekolah, ada orang yang menilai sekolah itu juga tidak menjadi ukuran, meskipun itu diukur, ya tidak menjadi ukuran bahwa orang itu hebat itu. Karena otak manusia itu kan beda-beda. Ada yang orang sekolah di sekolah biasa saja, tapi pemikirannya brilian. Ada yang sekolah di luar negeri, tapi balik ke Indonesia belepotan teologinya. Jadi tidak mengukur bahwa sekolah di mana itu menentukan prestise pengetahuan. Tidak juga. Ada seorang profesor yang masih muda sekali, umur 21 tahun. Dia sudah profesor, kalau tidak salah ya. Profesor naskah laut mati. Apa itu tidak hebat? Dia tidak sekolah. Dia orang biasa saja. Tapi karena dia meneliti, dia punya pengetahuan yang cukup, maka dianggap dia sebagai profesor muda di bidang naskah laut mati. Dia sekolah di mana? Tidak sekolah. Tapi karena dia punya keberanian, punya pengetahuan yang cukup untuk berani meneliti dan segala macam, maka dia bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Nah, saya berharap landasan pengetahuan itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memulai penelitian yang baik ya, solid. Soal metode itu kan ya kalau bagi kita ya gampang lah metode. Artinya kan metode itu kan hanya cara kita mencapai tujuan. Dan buku-buku itu juga banyak yang nulis. Tapi kalau mendasari sebuah ini, karena di review jurnal misalnya, itu kan para reviewer itu kan menilai konstruksi pengetahuannya atau konstruksi bangunan teori yang sedang dia susun di situ. Karena kalau hasilnya oke, perhitungannya, tapi konstruksi pengetahuannya belepotan, orang tolak, pasti tolak. Paham lah, dia hitung pakai mesin kan langsung keluar itu barang kan. Ya, pakai kalkulator juga langsung dapat hasilnya. Tapi konstruksi pengetahuan itu sangat menentukan. Karena pengetahuan itu memang dari dulu kan belum ada perhitungan-perhitungan yang seperti sekarang. Dulu kan lebih kentalnya kepada elaboratif, jadi deskriptif, filosofis misalnya, atau pengutamaan pengetahuan yang dijabarkan secara memadai. Misalnya kalau Bapak Ibu belajar filsafat, ya filsafat kan tidak bermain angka, tapi dia bermain di deskripsi atau elaborasi. Maka di situ kandungan pengetahuannya sangat dalam. Kandungan pengetahuannya sangat dalam. Dengan demikian, saya mendorong Bapak Ibu itu benar-benar memperhatikan landasan ini ya, pengetahuan.
Kalau tidak ada pengetahuan yang cukup, jangan berani maju. Nanti bisa dibantai di seminar proposal atau ujian tesis misalnya. Maka tiga aspek yang hendak saya jelaskan dalam perkuliahan ini: pengetahuan, metode, dan teori. Ya, pengetahuan ya bisa pengetahuan umum atau pengetahuan lain yang kita bisa dapatkan untuk menyusun konstruksi. Yang kedua, pengetahuan itu akan mengarahkan kemana bidang penelitian kita. Misalnya kalau PAK, kan ada orang yang tertarik dengan manajemen misalnya, atau tertarik dengan penelitian tindakan kelas. Nah, atau lebih kepada bagaimana mengukur tingkat kepuasan mengajar dosen di sekolah mana. Nah, tapi S2 PAK bukan berarti semua tesisnya harus kuantitatif. Ini kan pemaksaan namanya, pemaksaan. Karena ada fakta yang menyebutkan bahwa kalau PAK harus semua kuantitatif. Itu kan aturan dari mana sebenarnya? Karena penelitian itu, metode itu kan kualitatif, kuanti, dan campuran. Jadi tergantung asumsi dasarnya kita mau kemana. Mau buat ini menjadi sebuah konstruksi pengetahuan yang baik untuk diterapkan di sekolah atau di gereja, atau kita mau hitung pengaruh ini terhadap ini, berarti kan itu kuantitatif kalau bicara pengaruh. Tapi kalau misalnya dia lebih ke kualitatif, maka kita lebih menunjukkan sebuah konstruksi teori dan juga kedalaman pengetahuan peneliti yang dituangkan di dalam karya ilmiah. Misalnya juga penelitian budaya. PAK juga bisa meneliti budaya tertentu yang terkait dengan pendidikan. Jadi dia tidak mengukur seberapa besar pengaruh, tapi dia menggali potensi-potensi apa yang terdapat di dalam suku itu untuk dikembangkan menjadi sebuah kontribusi signifikan bagi pendidikan di situ. Misalnya peran bla 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 terhadap kualitas pendidikan di suku apa. Itu kan kualitatif, sudah terlihat. Nah, dengan demikian pengetahuan itu bukan menjadi abstrak, tapi menjadi faktual tatkala peneliti hendak melakukan penelitian. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada yang mau bertanya, silakan kan dengan masih ada lanjutan toh untuk masuk ke dalam penelitian, karena dasar itu sangat kuat kalau kita bisa memahami apa itu peran pengetahuan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Pak Asban. Ya, jadi cukup jelas penjelasan Bapak. Jadi ada 3 metode penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, mana yang paling baik, Pak? Paling bagus selama pengalaman Bapak menulis skripsi, tesis, maupun disertasi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau saya kan selama ini di bidang teologi, karena bukan persoalan di bidangnya ya, tapi karena asumsi filosofi dasarnya itu lebih ke elaboratif ya. Kalau saya selama ini kan bermain di konseptual ataupun kepada eksegesis di dalam kitab suci. Nah, sebenarnya pertanyaan Pak Asbanu itu mengacu kepada penjelasan John Creswell. Nah, jadi begini, dia mau jelaskan begini. Secara umum, penelitian kuantitatif itu menggunakan angka-angka. Sedangkan kualitatif itu kata-kata ya secara umum ya. Atau metode campuran. Pertanyaan-pertanyaan yang tertutup misalnya menggunakan hipotesis kuantitatif, itu pertanyaan tertutup. Ya, bukan pertanyaan terbuka. Sedangkan
yang terbuka itu mengacu kepada hipotesis kualitatif. Nah, tapi menurut Creswell, gradasi atau tingkat perbedaan antar keduanya sebenarnya bukan di situ, bukan di angka-angka dan juga kata-kata, bukan. Tapi yang pertama-tama adalah asumsi filosofi dasar. Itu dulu. Nah, kalau bicara mengenai asumsi filosofi dasar, mau tidak mau itu akan terkait dengan logika dan pengetahuan. Maka yang tadi saya katakan sini, logika penemuan ilmiah ini juga bisa menjadi bahan rujukan Bapak Ibu untuk bagaimana nanti dulu penelitian. Jadi kita mau lihat konstruksi pengetahuannya dulu. Nah, kalau ini sudah oke, kita sudah punya asumsi filosofi dasar, barulah kita memilih kemana arah penelitian kita. Nah, jadi Creswell melanjutkan dengan jenis-jenis strategi penelitian, asumsi filosofi dasar, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis strategi penelitian, lalu dilanjutkan dengan metode-metode spesifik. Jadi pertama-tama kalau bicara mengenai metode penelitian yang ada 3 tadi, itu bukan dihitungan angka-angka dan bukan di asumsi itu. Maka saya memulai dengan pengetahuan, karena kalau Bapak Ibu sudah punya asumsi filosofi dasar, barulah kita akan berbicara mengenai strategi apa yang kita menggunakan. Mau pakai strategi kualitatif, campuran, atau kuantitatif. Maka kalau bicara mengenai filosofi dasar, saya menyarankan Bapak Ibu untuk melihat konstruksi pengetahuan lebih dulu. Jadi pengetahuan itu kan ada 2, misalnya ada a priori, kita punya asumsi terlebih dahulu, kemudian ada a posteriori, kita tahu setelah kita melakukan penelitian. Jadi itu bisa dilanjutkan dengan jenis-jenis strategi yang akan disusun dalam penelitian, termasuk juga menggunakan metode-metode yang spesifik misalnya, lalu kita mendapatkan hasil dari penelitian. Nah, sebenarnya bagi orang yang terbiasa dengan kuantitatif, dia akan mengatakan ya kuantitatif lebih bagus, tapi bukan persoalan itu. Bukan itu sasarannya, tapi pada filosofi dasarnya. Nah, orang yang kualitatif misalnya Profesor Simajuntak, dia kan dosen metode kualitatif. Ya, pasti dia menggunakan kualitatif gitu. Nah, dosen yang lain misalnya kuantitatif, ya pasti dia mengunggulkan kuantitatif. Nah, untuk menghentikan 2 mazhab ini yang suka mengunggulkan satu dengan yang lain, Creswell mengusulkan atau bukan mengusulkan. Creswell berpendapat bahwa bukan itu titik persoalannya, tapi pada asumsi filosofi dasar. Jadi kalau filosofi dasarnya sudah jelas, baru Bapak Ibu tinggal pilih mau pakai metode mana. Bukan, oh saya mau metode kuantitatif gitu. Tapi kan tidak ada filosofi dasarnya. Atau kita mau bicara apa ini? Langsung sudah pada metode. Itu bisa jalan buntu atau mungkin tersendat di tengah jalan. Maka pengetahuan itu sangat penting. Di sini dasar utama adalah pengetahuan. Pondasi penelitian itu adalah pengetahuan. Ya, bukan sebaliknya, pengetahuan. Karena pengetahuan itu mendorong orang untuk meneliti. Kan dia sudah punya asumsi. Oh, saya begini-begini, maka saya harus melakukan ini. Jadi dengan pengetahuan. Jadi kita bicara pengetahuan bukan pengetahuan yang lengkap, ya, bukan. Pengetahuan yang kita miliki untuk mendorong melakukan penelitian, entah itu secara sistematis ataupun secara berkala di dalam satu bidang atau satu lokus tertentu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang akan berkutat di dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah, itu tidak bisa lepas dari konsep pengetahuan. Misalnya kalau di awal-awal untuk penyusunan proposal tesis itu, kan mahasiswa itu sibuk mencari judul ya. Aduh Pak, saya mau bahas apa ini? Aduh, saya mau kualitatif aja. Saya mau kuantitatif. Nah, ini sudah mendahului dengan metode, bukan pada asumsi filosofi dasar. Maka seringkali saya menyarankan begini, apa yang hendak kamu amati atau yang sudah kamu amati selama ini, baru dijelaskan. Begini Pak, dulu
Saya begini-begini, lalu begini. Nah, itulah asumsi filosofi. Nah, saya maunya begini, tapi pendetanya maunya begini. Saya maunya begini, tapi kepala sekolahnya maunya begini. Nah, itu asumsi filosofi dasar. Kalau sudah ditemukan asumsi filosofi dasarnya, barulah kita menentukan strategi-strategi penelitian yang mana yang akan digunakan. Sini Creswell menyebut strategi eksperimen, uji coba, atau studi kasus. Lalu ada metode spesifik yang diterapkan peneliti untuk melaksanakan strategi ini, seperti pengumpulan data, instrumen versus pengumpulan data secara kualitatif melalui observasi lapangan. Jadi kalau kualitatif dia menggunakan metode spesifik observasi lapangan misalnya atau wawancara. Sedangkan metode spesifik dari jenis strategi penelitian kuanti itu dia menggunakan angket misalnya atau kuesioner atau yang sekarang sudah pakai Google Form ya. Tidak perlu lagi bagi-bagi kertas kirim lewat kantor pos, tapi sekarang sudah elektronik ya, pakai Google Form. Lalu orang tinggal isi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah alami waktu ikut seminar online. Selalu ada Google Form untuk absensi. Lalu kita bisa ubah atau buat format baru mengenai kuesioner ya. Beberapa teman saya yang sedang menyusun disertasi sudah menggunakan Google Form ya, tidak lagi pakai kertas yang dikirim ke lewat kantor pos ke alamat responden misalnya atau lewat email, tidak, tapi sudah pakai Google Form, tinggal diisi ya, benar, salah, kurang tepat dan sebagainya, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Tergantung jadi pertanyaannya apakah dijawab secara terbuka atau tertutup. Misalnya ya, tidak itu tertutup. Tapi kalau terbuka, apa pendapat Anda tentang pendidikan di suku Asmat misalnya? Nah, itu kan pertanyaan terbuka. Cuma kalau zaman sekarang kita mempertimbangkan jika buat pertanyaan terbuka, ya ada kemungkinan orang malas ketik. Orang malas ketik, jadi apalagi yang panjang-panjang, mungkin dia sudah bosan ya. Tapi kalau pertanyaan tertutup, misalnya ya, tidak, setuju, tidak setuju, itu mungkin lebih cepat ya dibanding pertanyaan terbuka. Jadi itu ya, jadi konsep dasarnya di pengetahuan. Sebelum kita masuk pada beberapa poin penting dari pengetahuan, Bapak Ibu ingin mau bertanya, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya. Selama ini Pak Asbanu pernah menulis satu artikel atau apa di mana begitu, atau pernah melakukan penelitian kecil-kecilan atau mungkin penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka? Memang saya waktu penulisan skripsi Pak di S1, ya. Jadi menggunakan metode kualitatif Pak. Ya, dia pendekatannya deskriptif atau eksegetis atau apa? Atau Deskriptif, seperti yang Creswell katakan tadi, itu kan ada ya deskriptif, berarti bisa juga ada observasi lapangan, wawancara, ya, atau pakai instrumen itu kan kuantitatif ya, apa namanya, angket ataupun kuesioner ataupun Google Form ya, yang sekarang ramai digunakan karena sudah elektronik, sudah tidak lagi kita, apalagi kasus corona begini, sulit bagi peneliti untuk datang ke lapangan. Betul. Karena kalau datang ke lapangan 14 hari karantina, dia pulang lagi 14 hari karantina. Iya, habis kan. waktunya di karantina. Ya kan? Kalau ada uang, kalau di karantina tidak ada uang, ya kita kelaparan. Ya kalau hidup Pak, kalau game ya udah. Itu dia. Nah, kalau Ibu Rosa bagaimana? Pernah menulis artikel di jurnal atau semacamnya? Atau hanya karya ilmiah di S1? Karya ilmiah. Di apa, pernah nulis buku atau nulis jurnal begitu?
Atau ada makalah-makalah selama kuliah? Oh, kalau karya ilmiah iya pernah. Pernah ya. Kalau selama kuliah ada makalah disuruh buat oleh dosen. Iya, ada. Nah, biasanya makalah itu dia versi yang lebih sederhana ya, tapi ada juga makalah yang mirip-mirip jurnal lah, kira-kira begitu. Makalahnya seperti sederhana waktu itu. Ya, jadi sebenarnya itu latihan bagi mahasiswa untuk memulai penelitian ya. Nanti jadi jangan berpikir dulu saya mau gunakan hitung-hitungan apa angka-angka atau kata-kata ya, jangan dulu sampai ke situ. Tapi pertama-tama dipahami dulu apa filosofi dasarnya. Akar persoalannya sebenarnya apa yang kita mau teliti. Barulah kita menentukan strateginya, strategi penelitian. Apakah kualitatif apa kuantitatif. Nah, kalau sudah dapat itu baru kita menentukan metode-metode spesifik. Itu semacam instrumen ya. Apakah angket dan kuesioner atau observasi lapangan dan juga wawancara. Ada metode spesifik juga strategi ya. Jadi filosofi, strategi dan metode spesifik. Ini 3 hal yang terkait erat di dalam satu bangunan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, saya berharap di materi pertama ini, karena masih ada lanjutannya lagi ya, Bapak Ibu sudah bisa menilai bahwa pengetahuan itu penting. Penting karena itu akan menentukan seperti apa hasil dari penelitian kita. Yang seperti tadi saya katakan misalnya, saya kasih contoh di sini ya. Misalnya ada saya kemarin edit punya review Pak Jan Sakti ya dengan Pak Esar. Nah, itu bukan ini. Saya lupa ya. Nah, tapi dari contoh lain juga saya pernah review bahwa pengalimatan itu juga terkait dengan pengetahuan. Artinya kalau deskripsi itu berarti bicara mengenai bagaimana pengetahuan seorang peneliti atau penulis menuangkan ide gagasan, entah itu konseptual ataupun yang faktual ke dalam sebuah karya ilmiah. Ya, itu yang tadi saya katakan, sebagus-bagusnya hasil statistiknya misalnya kan pakai mesin, pakai alat atau pakai program tertentu, tapi kalau pendeskripsiannya kurang bagus, orang tidak tertarik. Orang tidak tertarik. Itu menentukan. Pengetahuan di sini sangat penting karena kita akan berurusan dengan banyak hal. Bagaimana formulasi bab 1 latar belakang masalah, pengetahuan apa yang Bapak Ibu miliki sebelum melakukan penelitian, lalu pengetahuan apa yang didapatkan selama penelitian, dan bagaimana merangkum pengetahuan pra dan pasca penelitian. Itu kira-kira ya. Kalau Ibu Heti pernah menulis buku atau di jurnal? Belum, Pak. Ilmiah? Ini karya ilmiah, Pak. Karya ilmiah ya? Berarti tapi sudah. Saya ada pertanyaan, Pak. Bisa saya bertanya? Silakan Ibu. Ya, ini kan pengetahuan ini kan landasan dasar untuk kita membuat suatu tesis. Otomatis landasan dasar ini, pengetahuan ini pertama kan judul ya. Setelah itu kan judul. Baru kita cari atau kita pengetahuan dulu, baru kita tentukan judul. Begitu. Misalnya contohnya yang saya sudah cari judulnya ini, misalnya kan sekarang ini permasalahan saya kan mengajar di pendidikan anak usia dini. Ya. Ini kan permasalahan online. Jadi saya sedang mencari strategi pembelajaran online dan efektif bagi pendidikan anak usia dini. Ya, itu asumsi. Nah, itu namanya. Baru kita cari itu filosofi dasarnya itu. Jadi filosofinya adalah
bagaimana mencari solusi permasalahan. di tengah Ya. kondisi pandemik di mana peserta didik melakukan pembelajaran online gitu. Nah, itu filosofinya. Jadi ibu jangan dulu Ya. masuk ke apakah ini kualitatif atau Ya. kuantitatif, jangan dulu. Harus betul-betul paham dulu apa problem utama di dalam sebuah penelitian. Karena kadang orang memilih, oh saya mau kuantitatif, saya mau kualitatif. Itu menurut Creswell kurang tepat karena pertama-tama itu filosofi dasar dulu yang jadi bangunannya dasarnya ini kira-kira ini apa ini sebenarnya akar persoalan. Nah, kalau sudah dapat seperti Ibu Heti tadi sudah dapat akar persoalan, barulah naik ke tingkat kedua yaitu pada strategi. Apakah ini kualitatif apa kuanti. Setelah ditentukan kalau dia kualitatif maka dia akan menggunakan metode-metode spesifik yaitu wawancara atau survei lapangan. Nah, kalaupun mau studi pustaka, yang penting dia penelitian konseptual. Nah, kalau dia masuk ke strategi penelitian kuantitatif, maka yang dilakukan adalah yang pertama ya membuat kuesioner, juga angket, ataupun yang versi elektronik bisa kan, Google Form yang sekarang. Itu disebarkan aja, baru kemudian kita dapat mengetahui berapa jumlah persentase dari 10 pertanyaan, kemudian dibagikan ke responden berapa banyak, lalu otomatis dia akan terhitung. Ada kadang pakai grafik, ada yang pakai lingkaran. Lingkaran itu misalnya seperti teman saya itu sudah punya hasil, jadi berapa persen yang jawab langsung teridentifikasi bahwa ini masuk di dalam bagian penelitian, bukan, sudah masuk di dalam presentasi yang dimaksudkan ya. Saya kasih contoh sebentar ya. Ya, di sini misalnya ada, saya kasih contoh ya, dia punya tabel ya. Semoga di sini ada ya. Jangan sampai tidak ada. Nah ini ya, misalnya ini, dia langsung ada keterangannya. Nah ini pakai Google Form ya. Nah, saya kasih contoh sini ya. Apakah saudara setuju bahwa gereja perlu menerapkan karunia iman? Nah di sini sangat setuju, setuju tidak setuju. Nah ini yang sangat setuju 46,2 ya. Yang setuju 46 sama. Yang tidak setuju 7%. Nah saya tidak tahu ini yang tidak setuju gereja menerapkan karunia iman ini mungkin orang yang tidak beriman ya. Ini aneh. Jawabannya harusnya setuju semua ya. Atau sangat setuju karena ini kan gereja jemaat di salah satu gereja itu kan beribadah kan harus didasarkan pada iman. Maka harusnya pertanyaan itu setuju. Ini kok tidak setuju. Nah ini salah satu contoh yang Bapak Ibu bisa gunakan yaitu pakai Google Form. Nah Ibu Heti juga bisa pakai begini. Kalau misalnya dia mengukur berapa banyak yang setuju terhadap media ini, berapa yang tidak setuju. Jadi bisa pakai Google Form ya, sehingga kita bisa mengukur. Nah kalau begitu, kalau sudah dapat filosofi dasarnya mengenai sebenarnya media apa yang baik untuk online, ya kan? Jadi sebenarnya kalau bilang media apa yang terbaik untuk online, itu bisa menggunakan metode campuran. Yang pertama, media itu kan harus menunjukkan kualitasnya. Yang kedua, kalau bilang yang paling baik kan kita harus tanya orang dulu. Menurut Bapak, aplikasi ini baik apa tidak? Jadi pakai metode campuran antara kualitatif dan kuanti. Jadi, kualitatifnya itu menjelaskan apa sih keunggulan dari aplikasi ini misalnya. Misalnya Zoom, Google Meet misalnya, Live Meeting, atau StreamYard, atau YouTube. Dan juga yang lain, ada banyak sekali ya. Ada Google Duo.
ada video meeting, ya, macam-macam media online. Nah, kalau kita mengatakan, oh Zoom itu bagus misalnya. Nah, orang kan tanya, apa sih keunggulan Zoom? Nah, keunggulan Zoom, ya itu bicara mengenai data kita aman, kameranya, suaranya jelas, cara pembagian presentasinya bagus, ya itu kan kualitatifnya. Tapi kemudian meskipun dia bagus, tapi belum tentu juga orang lain suka. Misalnya ada yang lebih suka Google Meet misalnya. Tinggal deskripsinya jelas bahwa kekuatan dari Google Meet misalnya, atau Zoom misalnya, atau StreamYard, Google Duo, atau Large Meeting, dan juga yang lain, apa? Baru respondennya ada berapa? 20. Misalnya orang tua murid ada 20. Nah, dari 20 orang itu dipilih, misalnya menurut Bapak Ibu, aplikasi mana yang bagus untuk pembelajaran online? Zoom, Google Meet, atau Large Meeting. Nah, akan ketahuan itu berapa jumlahnya. Nah, itu maksudnya. Jadi filosofi dasar itu menentukan strategi dan metode yang akan kita gunakan. Nah, kira-kira begitu Ibu Hetty, ya. Iya Bapak, terima kasih. Ya, jadi itu menarik ya, Ibu punya apa namanya, penelitian itu, semoga itu menjadi apa namanya, warisan bagi SDT Alastamar Jayapura untuk memberikan contoh pada angkatan-angkatan kemudian bahwa ini metode campuran, ya, mengukur aplikasi mana misalnya yang bagus, tapi juga diukur oleh pengguna. Karena sebagus apapun barang, kalau pengguna tidak pakai, ya tetap dia tidak pakai. Ya. Karena asas penggunaan itu menentukan juga berapa banyak yang puas terhadap satu aplikasi atau metode misalnya. Metode pembelajaran apa yang efektif di masa pandemik ini, karena semua serba online. Guru-guru kewalahan, orang tua apalagi, karena orang tua yang jadi guru di rumah. Guru-guru kasih materi, orang tua yang kerjakan. Itu bisa saja terjadi. Nah, ini sudah proses pembelajaran kita berubah, dan harusnya kita atau penyelenggara pendidikan harus benar-benar segera mengantisipasi, dan itu sudah terjadi ya. Banyak sekolah yang sudah memutuskan bahwa semester ini ataupun semester lalu di awal tahun ajaran baru itu menerapkan kuliah daring ya. Kalau yang dekat-dekat mungkin yang jumlah mahasiswanya cuma 4 atau 5, tatap muka bisa dilakukan, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya ya, langsung interupsi saja, tidak perlu takut terjadi apa-apa ya. Saya minum dulu. Ya. Baik, Pak. Nanti kalau sudah apa namanya, ini sudah mau 1 jam ya kita ya. Ya, supaya kita break, saya mau bikin kopi dulu ya. Kita ada breaknya, nggak apa-apa. Tidak usah terlalu tegang Bapak Ibu ya. Jadi kan ini sudah S2. Jadi saya sebenarnya kalau pada tahap S2 itu ya harus kuat di pengetahuan ya. Karena pengetahuan itu menentukan atau menavigasikan penelitian kita. Kan tanpa pengetahuan kita mau bicara apa? Ya, pengetahuan itu banyak ya, dalam, karena itu luas. Jadi dalam dan luas kalau bicara pengetahuan. Nah, yang pertama, apa yang dapat saya ketahui? Nah, misalnya tadi usulan Ibu Heni ya. Saya lupa tadi ya, ngomong apa. Ibu Hetty. Ibu Hetty. Metode apa yang bagus untuk mengajar di masa pandemi ya, secara khusus pengajaran daring. Nah, pertanyaan mendasarnya, apa yang dapat saya ketahui? Jadi dari penelitian itu
ada pakar-pakar yang mengusulkan bahwa setiap penelitian itu harus menjawab 2 pertanyaan filosofis. Apa dan bagaimana. Esron sudah punya ancang-ancang untuk membahas budaya apakah atau pendidikan di mana begitu? Belum ada. Beliau waktu itu udah ujian proposal, tapi tidak tahu bagaimana. Nah, itu membahas tentang apa dulu? Esron waktu itu proposalnya. Pak Esron di unmute, Pak Esron. Tentang pengaruh profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru terhadap pembelajaran pada sekolah SMP. Nah, Waktu itu SMP Kristen yang ada di gunung sih, cuman karena keadaan seperti ini jadi saya juga bingung. dari judul itu lebih tepatnya dia menggunakan metode campuran ya. Kalau kinerja itu kan kualitas. Sedangkan mau bicara pengaruh itu kan harus diukur. Berapa banyak yang setuju dengan itu kepala sekolah kan? Nah, biasanya kalau begitu politik bermain. Kalau kepala sekolah sudah bayar orang, ya kalian harus jawab puas ya. Nah, itu juga politik di situ ikut bermain. Tapi kalau secara jujur, ya orang akan menilai kepala sekolah itu seperti apa. Nah, sedangkan kan biasanya kepuasan itu kan kadang tidak diukur oleh kualitas kepala sekolah, tapi karena kualitas kepala sekolahnya itu baik, sering kasih supermi, kasih aqua, meskipun dia tidak berkualitas, tapi karena dia baik, maka orang anggap puas. Ya, itu agak sulit diukur. Tapi makanya saya usulkan tadi bisa menggunakan metode campuran. Jadi kinerja itu bicara mengenai kualitas, sedangkan pengaruh itu akan diukur dengan tingkat kepuasannya, kira-kira begitu ya. Tingkat kepuasan dari orang yang dipimpin. Kalau pengaruh, apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi dari kinerja kepala sekolah misalnya. Nah, itu dia ya. Jadi pertama-tama memang asumsi filosofi dasar itu sangat menentukan arah penelitian kita. Kalau kita tidak paham, ya kita mau bicara apa kalau tidak paham ya sudah, karena pengetahuan itu yang menentukan juga. Maka di sini pertanyaan apa yang dapat saya ketahui dari persoalan itu? Yang pertama-tama ya kita mencari tahu dulu apa akar persoalan. Nah, sehingga dari pengetahuan awal itu kita bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ya. Sebentar saya cas waktu. Ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, Bertrand Russell dalam bukunya Human Knowledge, ya, dia menyatakan apa yang diketahui seseorang dalam arti yang penting adalah bergantung kepada pengalaman pribadi sendiri. Nah, tadi Ibu Heti sudah mengusulkan satu judul. Ya, itulah pengalaman diri sendiri ya, termasuk juga Esron ya. Di gunung, sekolah yang di gunung itu kan bergantung pada pengalaman Esron sendiri. Jadi yang diketahui itu adalah pengalaman sendiri. Ataupun kalau mau bermain di ranah misalnya kualitatif itu kan ada narasi, naratif, fenomenologi, studi kasus, etnografi, dan ground teori. Nah, itu 5 pendekatan di dalam studi atau metode kualitatif. Jadi pengalaman itu menentukan. Ibu Rosa sudah ada ancang-ancang untuk melakukan penelitian berdasarkan pengalaman yang dialami atau belum ada pengalaman yang serius untuk dijadikan sebagai bahan penelitian? Kayaknya berdasarkan pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu ya menentukan pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, dengan demikian pengalaman bisa menjadi sebuah kompas untuk kita melakukan penelitian dan menghasilkan ya karya ilmiah yang
yang bisa berguna, yang bermanfaat. Jadi bukan soal kita selesai meneliti, tapi manfaatnya apa? Karena kadang penelitian yang penting ya meneliti saja, tapi soal manfaat bagaimana? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan dengan pengetahuan yang kita miliki. Sebab penelitian yang tidak bermanfaat ya kita buang-buang uang. Ya kan? Bapak Ibu kalau meneliti lalu tidak manfaat, terus untuk apa kita meneliti misalnya? Jadi biasanya orang menulis manfaat praktis misalnya dan manfaat teoretis. Nah, silakan di mana ditempatkan itu. Apakah penelitian ini bermanfaat atau tidak? Itu bisa dituliskan di manfaat. Karena ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, baru latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, apalagi ya biasanya di bab 1 itu muncul ya, batasan masalah dan lain sebagainya, sistematika penulisan, identifikasi masalah, definisi istilah, tergantung dari sekolah ya untuk merumuskan susunan di bab 1 tesis ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, penelitian itu kan harus bergantung dari pengalaman. Ya, pengalaman ya, entah itu pengalaman faktual ataupun pengalaman konseptual. Ya, ia mengetahui apa yang telah ia lihat. Nah, tadi Ibu Heti sudah jelaskan bahwa dari situ dia sudah lihat ya. Dan dia dengar, Ibu dengar apa? Bapak Ibu dengar apa? Apa yang telah ia baca, ya kita baca buku, dan apa yang telah diberitahukan orang lain kepadanya. Jadi kita dengar dari orang lain. Misalnya, begini di kampung ini pendidikannya sangat terpuruk. Nah, kita kan dengar dari orang, lalu kita berniat untuk melakukan penelitian terhadap isu yang kita dengar atau pengetahuan yang kita dengar. Nah, itu bisa. Dan juga yang telah dapat ia simpulkan dari data-data tersebut. Artinya dari yang dialami, yang didengar, yang dilihat, yang dibaca, yang didengar dari orang lain, kita bisa menyimpulkan itu semua menjadi sebuah pengetahuan untuk memulai suatu penelitian. Nah, saya berharap dasar dari pengetahuan ini betul-betul menavigasikan Bapak Ibu untuk menghasilkan sebuah penelitian atau minimal konsep dasar dari penelitian, entah itu kualitatif, kuanti ataupun campuran. Nah, kira-kira begitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kita nanti istirahat ya 10 menit ya. Saya buat kopi dulu. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ya, jadi dari penjelasan Bapak, mungkin bagi saya ada 3 hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Jadi mungkin apakah yang pertama yaitu apa yang kita ketahui tentang masalah yang kita angkat untuk diteliti. Kemudian yang kedua, apakah itu mengenai bagaimana caranya kita melakukan penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat penelitian yang kita lakukan. Apakah itu betul Pak seperti itu sebelum kita mengangkat sebuah masalah untuk itu sudah suatu topik penelitian. Sebenarnya formulasinya itu kurang lebih standar ya. Apa yang tadi Pak Aris jelaskan itu benar. Jadi pertama, apa yang hendak kita ketahui. Artinya kita mencari dulu persoalan apa yang ada. Jangan sampai karya ilmiah itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya karya ilmiah itu sebenarnya dia menyuguhkan masalah. Ya. Ada dosen yang mengusulkan bahwa cari dulu masalahnya, baru Anda rumuskan judul. Nah, rata-rata di mahasiswa yang saya jumpai, dia mau berpikir judul dulu meskipun tidak ada masalah. Itu keliru karena judul tidak ada masalah. Kita buat judul baru tidak ada masalah kan itu repot. Jadi dua pertanyaan filosofis harus dipikirkan apa dan bagaimana. Apa yang kita mau ketahui dari situ, bagaimana kita sampai mendapatkan hasil pengetahuan baru, kemudian apa manfaatnya. Nah, sedangkan kalau dalam proses penelitian yang diusulkan Creswell adalah yang pertama,
kita mengetahui latar belakang masalah. Yang kedua, kita menganalisis data. Yang ketiga, kita menafsirkan data. Ya, kurang lebih sama. Jadi sebenarnya ada banyak aspek, tapi langkah-langkah konkret itu harus ditempuh oleh seorang peneliti supaya betul-betul penelitiannya itu tidak hanya bagus dalam konteks pengetahuan, tidak hanya bagus dari proses penelitiannya, tidak hanya bagus dari hasil olah data, tapi juga punya manfaat. Karena kalau tidak ada manfaat, sia-sia dong. Jadi bukan persoalan penelitian itu bagus atau tidak, tapi kita sudah membuang waktu, kita sudah membuang biaya. Lalu tiba-tiba tidak ada manfaat, ya kita kan rugi. Misalnya kita buat kue. Kita buat kue sudah dengan modal 200.000. Setelah jadi kita jual, tidak ada yang beli kan. Rugi kita. Ya, akhirnya kan kita makan sendiri. Jadi jeruk makan jeruk itu nanti. Nah, jadi makanya kalau seperti yang tadi judulnya Esron, itu kan nanti ada manfaatnya di sekolah itu. Ibu Heti juga sama, ya, di sekolah itu juga ada manfaatnya. Entah itu teoretis maupun praktis, ya pasti ada. Karena di dalam formula bab 1 itu rata-rata kan ada manfaat. Mengapa ada manfaat? Karena memang harus bermanfaat. Kalau tidak ada manfaat, kita udah keluar uang, sudah beli buku, sudah rugi waktu, bahkan kita makan kadang-kadang juga secukupnya karena harus hemat uang. Nah, ini menjadi problem, ya, jadi persoalan tersendiri bagi kita. Jangan sampai penelitian kita nanti di kemudian hari tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya tidak ada gunanya. Nah, seperti saya menulis, ya, menulis di blog, ya, meskipun banyak ya saya capek nulis, tapi 1-2 orang berterima kasih, ya tidak perlu banyak lah. Tapi kalau banyak ya puji Tuhan. Artinya yang kita tulis itu ya berdasarkan pengalaman, seperti yang dikatakan Russell tadi, human knowledge, pengetahuan manusia. Apa yang kita ketahui itu kan dari pengalaman kita, dari yang kita lihat, kita dengar, kita baca, apa yang diberitahukan oleh orang lain. Maka itulah yang saya tulis. Orang baca ya dapat berkat, ya puji Tuhan. Itu bukan tulisan versi jurnal. Kalau versi jurnal kan lain lagi. Itu kan hanya semacam refleksi-refleksi supaya kita juga jangan kering di dunia penelitian, hanya itu terus jadi abstrak, latar belakang masalah, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan. Itu kan format jurnal kan rata-rata sama. Tapi sekarang apa yang kita mau tawarkan dari pengetahuan kita kepada orang lain? Ya lewat tulisan-tulisan singkat, misalnya refleksi-refleksi iman, tanggung jawab dan sebagainya, sehingga orang baca ada manfaat. Nah, kalau tulisan-tulisan yang ringan saja punya manfaat, masa tulisan-tulisan berat tidak punya? Kan artikel-artikel yang rohani itu kan tulisan ringan, tidak perlu pakai penelitian, cukup pakai pengalaman saja. Masa kan penelitian tesis yang 6 bulan itu kok bisa tidak ada manfaat? Nah, itu patut dipikirkan oleh Bapak Ibu. Nah, maka pertanyaan pertama kalau bicara pengetahuan, apa yang dapat saya ketahui dari itu? Kalau kita tertarik dengan sebuah persoalan, ya, atau sebuah fakta yang terjadi di lingkungan di mana kita berada, di sekolah, di gereja, di keluarga, di lingkungan masyarakat mikro maupun makro, atau di pemerintah atau secara global, silakan. Kita sendiri bisa memilih itu untuk jadi bahan penelitian kita. Kira-kira begitu. Sudah bisa terjawab Pak Aris, ya. Jadi Pak Aris yang terjelaskan apa yang dapat kita ketahui, bagaimana proses kita melakukan itu, dan manfaat itu benar. Baik Pak. Ya. Tidak ada salah, ya. Memang benar, harus ada manfaat. Tapi kemudian juga Creswell menyebutkan kalau dalam proses penelitian itu kan ada bagaimana kita mengetahui latar belakang masalah, kemudian mengumpulkan data, mengolah dia, lalu menafsirkan data dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya mau buat kopi dulu, Bapak Ibu silakan buat kopi, ya. Saya juga mau ke toilet, ya. Saya punya kopi ini sudah ada. Kopi teh tarik ini. Eson mau minum kopi, Eson. Ada kopi di situ, Sonde.
Tidak ada Bapak, Papua tidak ada. Kalau minum apa sih? Air putih. Air putih, sekarang kita air putih. Sekarang teh ini. Teh Bapak, saya Ini sudah siap. Saya mau minum teh tarik dulu, saya mau buat dulu, ya. Bentar. Kopi Toraja kan? Kopi Toraja sudah ada di sini. Ya, Bapak Ibu sambil minum santai saja karena beliau ini orangnya santai, jadi kita kuliah juga santai begitu. Tegang-tegang. Bagus Pak Sersan. Saya mau tawarkan donat tapi jauh nih Pak. Lempar saja Pak. Mantap. Ibu Heti, judulnya udah mantap itu Bu, tinggal dikembangkan saja tuh. Iya Bapak, terima kasih. Ya, nanti soal apa Google Formulir itu kan ada caranya. Nanti saya bisa bantu itu untuk Google Formulir itu. Pak, kalau judul saya yang kemarin saya ajukan itu bisa Pak ya? Bisa Pak. Saya, Ya, coba didiskusikan juga dengan Pak Steny di forum ini. ya, baik Pak, baik. Nah, siapa tahu ada arahan-arahan yang Ya. menjadikan pikiran, tapi kan mantap itu Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Ya. Pak Esron, tempatnya berubah kah? Ya. Tempat penelitiannya berubah lagi atau gimana? Iya, karena tempat yang kemarin 7 agak kendala sekali. Oh begitu. Ya. Jadi rencana mau pindahkan ke mana? SMP yang mana? Kalau pokoknya saya lagi pikir kalau ini mau ke SMA sih. Cuman saya lebih ininya ke SMP. Lebih ini SMP cuman karena peluang untuk kita bisa ini. Tapi itu kalau kita mau survei, apakah kita harus minta surat dari kampus untuk penelitian di tempat itu? Bagaimana, Bapak? Bisa dikasih kalau mau penelitian di situ. Itu bagaimana, Bapak? Apakah kita ke sana survei dulu baru kita ajukan bahwa sekolah ini minta kita sudah survei bahwa dia bersedia untuk kita penelitian. Nah, setelah itu baru dari kampus kirim surat kirim masuk ke sana atau kita yang bagaimana, Bapak? Bisa saja bawa surat sekalian baru ke sana juga nggak apa-apa. Yang penting sudah jelas tempat mana yang mau dituju begitu. Jadi berdasarkan surat rekomendasi penelitian itu, nah disitulah bisa minta izin ke pihak sekolah untuk mereka kasih kesempatan untuk meneliti begitu. Kalau sempat kita sudah bawa surat sampai di sana, kalau dari sekolah tidak bersedia menerima kita untuk penelitian, apakah suratnya ya bisa ini? Berarti itu harus perlu diperbaharui lagi tempat penelitian yang baru kan gitu. Tapi kalau posisi sekarang di mana? Di Timika? Timika, Bapak. Kenapa nggak ambil aja yang di Timika? Ya. Tempat Pak Ermias itu. Iya. Dibayar. Iya. Biar Pak Ermias kan ada di situ tuh. Sesama kolega kan sekali-sekali kan menilai kinerjanya kan mantap itu. Kalau saya Pak. Kalau teliti mantap. dulu. Kalau Pak Ermias mantap. Dia punya kerjanya saya memang boleh. Cara kerjanya mantap. Sekarang link untuk ini Timika paling dekat dengan semua ini, boleh. Itu kan baru asumsi kan, belum berasa. Iya, betul ya Pak. Oh iya betul ya Pak ya. Nah, harus diasumsi ya, jangan main-main asumsi dulu. Asumsi dulu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa dijawab dengan dokumentasi yang lengkap. Kalau tidak kan asumsinya nggak bisa dibuktikan itu. Oke, baik. Berarti bisa di SMP Kartika Bapak ya? Bisa. Antam sudah. Oh,
Oke, baik. Kalau bisa berarti ini saya harus ini dia dulu nih. Berogoti dia juga nih. Ya, ya. Saya pikir mungkin kalau bisa di luar dari Ars Tamar begitu supaya agak-agak ini begitu. Tidak apa-apa kan Pak kan bukan mengajar di situ. Bapak kan Iya, orang luar, Iya. jadi Bapak lebih independen untuk apa kan hanya bermodalkan teman, tapi bukan berarti bahwa peneliti kalau berteman terus tidak bisa mengevaluasi kan begitu. nah, biasanya kalau di sekolah itu kalau tidak kepemimpinan itu metode belajar atau situasi belajar, tindakan kelas misalnya, atau kalau tesis lebih pada skop yang lebih luas, atau pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan apa gitu di dunia pendidikan, di wilayah wilayah apa di mana SMP Kartika itu berada. Jadi dia skopnya lebih luas. Ada berapa sekolah ya tinggal tanya aja. Misalnya pemerintah Timika membuat kebijakan. Nah, kira-kira kebijakan itu memberatkan atau lebih mendukung program pendidikan di wilayah itu. Nah, tinggal jalankan angket, tanya, ternyata tingkat kepuasan terhadap itu begini, yang menghambat begini. Jadi ketahuan ada semacam problem di situ, entah itu problem kualitatif ataupun problem kuantitatif. Ya, dari sisi profesional juga kan ada indikator-indikator yang perlu diuji apakah sebagai kepala sekolah sudah memenuhi unsur-unsur indikator dari profesionalitas itu atau belum. Nah, itu kan perlu dijawab dan dibuktikan dengan dokumen yang valid kan begitu. Nah, itu Esron. Melanjutkan atau mau buat baru lagi? Mau lanjutkan Bapak. Hanya sekolahnya yang mungkin saya agak-agak ini belum tepat sekolah-sekolah karena banyak sekolah yang saya ini apalagi di sini tidak bisa kita survei karena ketat untuk Timika memang tidak bisa, agak sulit sekali. Udah pakai aja SMP Kartika aja, nanti kan indikatornya kan tinggal ambil dari teori toh, dari teori-teori terkait dengan profesionalitas itu indikatornya apa-apa. Nah, kemudian nanti buat angket, kemudian nanti dikasih ke pimpinan sekolah untuk diisi dan harus dibuktikan dengan dokumentasinya. Nah, itu yang nanti akan jadi penilaian pengukuran dalam menguji profesionalitasnya kepala sekolah itu apakah sudah berjalan. Jadi Bapak dalam hal itu ya sekalianlah jadi asesor lah buat kepala sekolah di situ. Iya, iya. Jadi ada manfaatnya. Nah, kalau misalnya bicara manfaat, sebaiknya itu sebuah penelitian yang bisa diusulkan supaya sekolah itu meningkat. Ya, kalau hanya mengukur apa begitu, yang manfaatnya kecil itu disisikan aja, kita cari yang manfaat yang lebih besar. Misalnya apa? Jadi kan ada banyak aspek yang bisa mendukung sekolah itu menjadi besar. Itu indikator-indikatornya kan ada banyak. Nah, pilih salah satu atau ya bisa memadukan terserah. Supaya hasil penelitian itu ya bisa diserahkan di pengurus sekolah untuk dilakukan sebagaimana yang ditemukan di dalam penelitian tesis itu. Kan ada manfaatnya. Gitu. Jadi ukurannya ada jelas dan Esron tidak perlu jauh-jauh dan tidak buang ongkos karena di tempat itu juga kan populasinya kan juga lumayan tuh, siswanya kan ada berapa banyak sana Esron? Jumlah semua yang sekarang asrama itu ada 40 sekarang. Ya, kalau yang total semua siswa kelas 1 sampai kelas 3 semua ya, baik di asrama maupun di luar ya. Berapa? Kemarin ada sekitar 82 kalau tidak salah. Itu sudah populasinya 82 udah cukup itu. Udah besar itu. Misalnya mengukur apa ya, pengaruh apa itu implementasi apa terhadap apa gitu kan, berarti nanti bicara di apa namanya seperti yang tadi saya sebutkan di apa namanya misalnya di disertasinya Pak Yosia ya. Nah, rumusan masalah kan apa penyebab ketidakmampuan
dalam menerapkan karunia pelayanan. Jadi apa penyebabnya? Atau kalau misalnya di disertasinya Pak Nehe, bentar ya, dia bagus, dia punya apa namanya, pertanyaan penelitiannya. Semoga ada di sini ya. Oh, bukan ini. Jadi ya, seberapa besar pengaruh apa gitu ya. Saya di sini ya, sebentar saya cari. Nih. Jadi dia berapa besar tingkat implementasi. Kalau dia punya kan implementasi hidup kudus. Nah, misalnya di Esron implementasi metode mengajar, ya kan, misalnya apa. Jadi pertanyaan rumusnya masalahnya berapa besar tingkat implementasi, berarti kan ada ukurannya. Baru berapa besar tingkat ini gitu. Jadi rumusan masalah dia pakai pertanyaan. Sedangkan rumusan masalah yang umum digunakan yaitu apa dan bagaimana. Apa penyebab, bagaimana solusi. Jadi dua pertanyaan filosofis itu hampir di semua penelitian digunakan. Karena apa dan bagaimana, apa itu persoalannya, bagaimana itu langkah untuk mencari solusi. Karena kalau ada persoalan, kalau tidak ada solusi, ya bagaimana? Harus ada pemecahan masalah kan. Jadi apa dan bagaimana itu tidak bisa dibantah. Karena penelitian yang menjawab apa dan bagaimana. Apa penyebab misalnya? Bagaimana mengatasi itu? Itu kan solusi. Jadi ada persoalan, ada solusi. Nah, itu saja intinya. Jadi kalau kita bicara yang lebih sederhana sekali, ya apa penyebab masalah, ya apa solusinya. Nah, kalau sudah ada solusi, pasti manfaat itu ada. Jadi apa penyebab ya di lokus tertentu atau sebuah objek penelitian yang dituju. Jadi apa itu berbicara mengenai segala penyebab, intrik, konflik segala macam, kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, itu di situ bermainnya apa penyebab. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana melakukan bagaimana menghasilkan solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran misalnya, atau menurunkan tingkat kejahatan di sekolah, atau menurunkan tingkat pembulian di sekolah. Jadi apa dan bagaimana? Kalau formulasi yang tadi saya sebutkan, berapa besar pengaruh, seberapa besar tingkat implementasi, itu bicara mengenai asumsi filosofisnya pengaruh apa terhadap apa. Dan nanti itu bisa disusun kembali, apakah dia menggunakan dua pertanyaan filosofis atau mengukur tingkat presentasinya, berapa persen orang yang begini-begini, berapa persen penerapan kepemimpinan atau penerapan pendidikan di sekolah itu. Tadi ya sudah ini ya. Muncul lagi, siapa lagi yang belum muncul? Pak Haris dengan Ibu Heti. Ibu Heti tadi masih ada ya atau sudah keluar? Masih. Masih ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bikin teh tarik itu dengan air yang antara dingin dan panas. Jadi Mantap. Jadi mau bilang dingin juga tidak, mau bilang panas juga tidak. Jadi bukan hangat, di bawah hangat. Jadi ini hangat seperdua, ini teh tarik saya. Karena Pak Satpam sudah cabut tuh dispenser, sudah 1 jam lebih. Tapi saya raba itu masih hangat, lumayan. Ya, lanjut Pak. Kalau minum sopi ini lebih mantap nih ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ini masih pengetahuan ya. Ini dasar ya. Jangan bisa bertanya.
Oh, silakan Ibu Rosa. Ya. Ibu Heti. Oh, Ibu Heti. Dapat pengetahuan itu kan misalnya dari pengalaman, lalu pendapat orang, itu lewat kuesioner hasilnya toh. Nah, itu bagaimana dengan itu kan didukung oleh teori-teori ya Bapak ya? Iya, Untuk validnya itu. Jadi ada pengetahuan kita itu. Kalau penelitian sudah pakai teori, misalnya teori. Jadi ada landasan teori, ada kajian Ya. teori. Itu dua aspek yang berbeda. Tapi pengetahuan ini adalah langkah awal dari seseorang melakukan penelitian. Ya. Karena kalau Ibu tidak punya pengetahuan, apa yang Ibu teliti? Iya. Iya. Maksud saya begini Bapak, kan misal kita bikin kuesioner, mungkin beda dengan yang teorinya begitu. Ini kan pengalaman mungkin dari orang tua yang kita minta form kuesionernya. Itu kalau misalnya sedikit berbeda dari teori-teori, itu bagaimana Bapak? Sebenarnya kuesioner itu harus berpadanan dengan apa yang ditulis. Ya, jangan sampai pertanyaannya lain, yang diteliti lain. Maka penyusunan kuesioner itu harus berangkat dari problem yang ada. Nah, misalnya ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan itu yang ditanyakan harus terkait erat dengan problem yang sedang dihadapi. Jangan sampai pertanyaan yang dibuat itu tidak menyangkut apapun dengan masalah yang diteliti. Itu kan tidak ada gunanya. Sama dengan begini. Misalnya Esron melakukan penelitian di sekolah SMP Kartika. Ya, dia mengukur mengenai kinerja kepala sekolah. Lalu pertanyaannya, apakah Bapak sudah menikah? Nah, itu kan tidak ada kaitan itu. Apakah Bapak sudah punya anak gitu? Tidak ada kaitan ke situ, tidak ada kaitan dengan kinerja. Orang yang menikah dan tidak menikah semua bisa punya kinerja. Jadi jangan sampai pertanyaan itu sama sekali tidak menyinggung substansi dari problem itu, ya. Akar persoalannya. Yang kita mau tanya sebenarnya bagaimana masalah itu terjadi dan juga apa solusinya. Jadi tercakup di dalam pertanyaan itu sehingga kita punya ukuran. Oh, ternyata kinerja kepala sekolah ini kuatnya di sini. Oh, ternyata kinerja kepala sekolah lemahnya di sini. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Ya dari jawaban yang dijawab berdasarkan pertanyaan. Maka pertanyaan itu harus menggiring kepada pokok persoalan yang dihadapi. Nah, yang tadi saya jelaskan tuh, kalau bicara kinerja, masa pertanyaannya apakah Bapak sudah menikah gitu kan, itu tidak ada kaitan. Apakah Bapak sudah punya anak, itu kan tidak ada kaitan. Kecuali bicara keluarga. Keluarga, anak Bapak berapa? 2. Nah, kan itu dasarnya toh. Kemudian bagaimana Bapak mendidik anak yang 2 itu? Nah, dia jelaskan. Apakah ada persoalan dalam mendidik anak? Ada. Apa saja itu? Itu kan pertanyaan terbuka. Ini. Bagaimana Bapak bekerja sama dengan istri? Apakah sudah terjadi ketika mendidik anak? Oh, istri mendidik lain, suami mendidik lain gitu kan, ada. Temukan akar persoalannya. Apakah selama ini Bapak melakukan kekerasan terhadap anak? Nah, tinggal Bapak mengaku saja. Atau kalau dia tidak mengaku, ya berarti dia tidak jujur. Ya, kadang-kadang juga malu. Ya, misalnya kekerasan itu kan bisa dia dipukul pakai rotan, pakai kayu kalau anak itu bandel. Nah, apa alasan Bapak melakukan kekerasan terhadap anak? Oh, kan ada itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada konteks keluarga. Ya kan? Begitu. Jangan tanya apakah Bapak pernah studi di luar negeri? Ya, tidak ada kaitan sama keluarga. Jadi yang berkeluarga itu entah dia sekolah di luar negeri apa di dalam negeri, tidak bersekolah tidak menentukan pendidikan anak, karena orang tua punya pola tersendiri untuk mendidik anak. Lu orang tua kita kan mana ada sekolah, lulus SD aja kagak, tapi kan dia mendidik anak baik sekali dibanding orang tua sekarang. Orang tua sekarang kan manjanya keterlaluan terhadap anaknya. Orang tua dulu kita salah sedikit tiba-tiba kayu melayang.
mereka tidak sekolah, orang tua kita itu tidak sekolah, tapi bisa didik anak baik, sebaik profesor yang punya anak itu, ya kan? Dia berlimpah materi. Orang tua kita dulu ya kita hanya makan ubi jagung sama bubur, tapi hasil didikan juga terbukti bahwa orang tua kita meskipun tidak sekolah bisa mendidik anak dengan baik. Jadi tingkat pendidikan itu bukan jadi ukuran bahwa orang itu didik anak lebih baik daripada orang tua di kampung yang tidak sekolah. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu harus berangkat dari akar persoalan yang kita bicarakan, supaya dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menggali apa saja yang terjadi selama ini, apa saja yang menyebabkan, apa saja yang membuat sebuah persoalan itu makin keruh atau apa, begitu. Jadi pertanyaan bukan asal pertanyaan, harus berangkat dari problem yang sedang dibicarakan. Begitu Ibu Heti. Nah, kalau Ibu misalnya Ya, tadi terima menyinggung kasih mengenai- Bapak. Ya. Saya kan sudah mengadakan pertanyaan ya untuk ke orang tua murid. Ya. Dan ini memang kelihatannya makin keruh. Yang ini problemnya nih semakin sulit. Ya. Kalau semakin sulit atau susah, maka pertanyaan Ibu harus mengarah kepada persoalan itu supaya Jadi, Ibu dapat mengetahui. Jadi berdasarkan pertanyaan itu tidak sesuai dengan harapan saya, sehingga saya yang bisa mendukung dengan teori-teori itu maksud saya. Nah, lewat pertanyaan itu sehingga muncul permasalahan baru. Nah, itu berarti untuk solusinya penelitian itu saya harus cari sampai itu berhasil ya Bapak. Ya, penelitian itu kan begini, orang kadang-kadang orang meneliti takut bahwa penelitiannya misalnya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak begitu. Penelitian mau dia berhasil atau tidak kan yang penting dia melakukan penelitian. Jadi bukan berarti gagal dalam pengertian dia tidak melanjutkan. Misalnya asumsi filosofisnya kita mau mengukur tingkat kepuasan. Nah, pada akhirnya kita menemukan bahwa orang tidak puas. Itu penelitian. Jadi bukan berarti penelitian kita harus puas semua, tidak bisa. Kalau penelitian dia menyuguhkan data apa adanya, entah itu orang tua puas, ada yang tidak puas, ya kita sodorkan ini loh hasil penelitian saya bahwa tingkat kepuasan orang tua terhadap pengajaran guru di masa pandemik dengan menggunakan media online ternyata 10%. Justru yang ada ketidakpuasan. Kenapa? Karena orang tua sibuk di rumah ngajar anak-anaknya. Guru-gurunya mas santai cuma kasih tugas, lalu dia hilang, orang tua yang ngajar dari pagi sampai sore. Nah, berarti hasilnya ya mungkin orang berharap bahwa pasti orang tua puas dengan gurunya. Belum tentu. Kalau penelitian ya dia menyuguhkan entah dia puas apa tidak, dia menyuguhkan data yang ada. Bukan harus disetting supaya dia puas. Kadang-kadang penelitian bisa dimanipulasi atau direkayasa supaya terkesan bahwa organisasi itu baik di mata masyarakat, maka seorang peneliti dibayar untuk membuat bahwa semua karyawannya puas gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena itu penipuan ya. Penipuan. Nah, jadi boleh saja Bu kalau pakai teori ya berarti teori yang bisa mencakup apa yang sedang Ibu teliti. Takutnya kalau teori yang Ibu gunakan tidak mencakup apa yang diteliti, berarti kan teorinya tidak nyambung dengan fakta yang ada. Atau kalau bisa, kalau memang tidak ada teori yang cocok dengan penelitian Ibu buat teori sendiri. Itu namanya novelty, kebaruan. Jadi peneliti tidak harus mengikuti teori yang ada, dia bisa buat teori sendiri karena otak kita menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang berkembang, yang baru. Tidak harus melulu, kalau memang tidak ada, misalnya di Papua, emang siapa bisa pakai teori apa di pedalaman sana yang tidak ada listrik? Ya kalian ciptakan sendiri teorinya. Ini teori saya, teori baru yang tidak dipakai oleh peneliti manapun. Itu hebat sekali itu malah luar biasa, bisa dikatakan sangat-sangat luar biasa. Karena lain wilayah, lain teori. Begitu ya. Jadi teori harus diseleksi teori mana yang kira-kira bisa mewakili penelitian yang sedang dilakukan. Begitu Ibu Eti.
Terima kasih Bapak. Ya, yang penting dasar kita adalah pengetahuan. Jadi sebelum kita meneliti, ya pengetahuan apa saja yang kita mau dapatkan dari lokus yang kita akan teliti, itu sangat menentukan. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, pendapat dari Russell, apa yang kita ketahui itu bergantung pada pengalaman kita sendiri. Ya, Bapak Ibu kan punya pengalaman ya, Bapak Ibu yang tahu. Mau tulis apa ya kita tidak tahu. Kita di Jakarta, Bapak Ibu di Papua, ada di Jerman, di Belanda, di Timika, di Asmat, di Wamena, di Jayapura, Bapak Ibu yang tahu karena pengalaman kita berbeda, maka jenis penelitian juga berbeda karena pengalaman kita berbeda. Maka pengetahuan yang kita perlu siapkan untuk melakukan penelitian ya dari apa yang kita amati, kita alami sendiri, yang kita lihat, kita dengar, kita baca atau kita terima informasi dari orang lain. Itulah yang dijadikan dasar pengetahuan kita untuk melakukan penelitian. Jangan sampai penelitiannya kok di awan-awan, tidak mendarat di bumi, malah ke awan-awan. Itu dasarnya ya. Jadi Esron, Pak Aris, Ibu Heti, Ibu Rosa, ya punya pengalaman sendiri, silakan. Itu dasar utama, pengetahuan yang mendasar untuk kita melakukan penelitian. Baru kemudian kita bisa baca buku misalnya, kita lihat, kita dengar, kita terima dari orang lain. Nah, untuk memahami problem yang terjadi di berbagai bidang dibutuhkan pengetahuan atau episteme. Ya, dalam rumpun filsafat ada epistemologi, pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, misalnya ketika melakukan penelitian kita bisa bertanya, ya kita artinya mempersiapkan diri untuk menjawab atau mengumpulkan dokumen terkait dengan penelitian. Yang pertama, sumber. Ya, dari mana sumber yang bisa kita cari untuk menghasilkan sebuah informasi? Sumber ya. Sumber itu bisa berbicara mengenai lokus, tempatnya. Sekolah, gereja, seperti Ibu Heti tadi kan di sekolah, Esron juga di sekolah ya, di bagian gunung. Ya, sumber. Yang kedua, apa sesungguhnya yang terjadi? Bagaimana realitas dari suatu pokok masalah yang dapat kita amati? Jadi sumbernya, misalnya di sekolah kan kita dapat lokusnya, sumbernya. Lalu bagaimana kita menggali informasi-informasi dari sumber itu mengenai suatu masalah yang terjadi? Nah, misalnya Esron di sekolah di gunung kan dia harus tanya dulu, mencari informasi awal kan, jadi disebut dengan pra penelitian. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi problem utama di sekolah ini? Atau Esron nanti akan tanya di kepala sekolah di SMP Arastamar Kartika ya. Apa problem utama? Jadi karena Esron kan masih belum punya format di sekolah itu, maka bisa tanya kepala sekolah atau guru. Jadi minimal ada 5 guru lah. Minta informasi dulu kan. Apa problem utama di sekolah ini? Nah, guru 1 mengatakan ini, guru 2 mengatakan ini, jadi Esron catat. Nah, jadi dari 5 guru, kalau 4 yang menyebutkan problem itu, maka itu yang diteliti. Berarti ternyata 4 guru itu sepakat bahwa problem utama yang terjadi di sekolah SMP Kartika adalah ini. Nah, itu menarik. Karena sudah dapat informasi awal. Nah, baru kemudian tanya ke kepala sekolah, Pak, berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa guru, mereka menyebutkan bahwa ini problem utama. Apakah benar menurut Bapak? Kalau kepala sekolah bilang iya, oh sudah diteliti, baru rumuskan judul. Kan sudah apa tadi kan asumsi filosofi dasar. Baru tinggal menentukan, oh kalau ini cocoknya campuran kualitatif apa kuanti. Nah, kalaupun kuantitatif maka harus menggunakan misalnya statistik ataupun kuesioner, angket dan lain sebagainya ya, instrumen-instrumennya. Kalau kualitatif ya wawancara atau survei lapangan atau juga pendekatan yang lain yang bisa digunakan. Nah, sehingga langkah pertama sumber kita sudah temukan yaitu kepala sekolah dan guru, ya kan sumbernya. Lalu yang kedua
Apa sih fakta yang terjadi di situ? Ya sudah dapat kan dari pertanyaan kan ada 4 guru mengatakan ini loh problem utama. Nah, lalu yang ketiga, apakah informasi yang didapatkan itu benar apa tidak benar atau hanya karena ada faktor kepentingan, misalnya kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga harus dibuktikan. Jadi guru boleh berkata itu, tapi kemudian kalau diuji apakah itu valid? Ternyata tidak atau benar. Nah, tinggal dilanjutkan kepada penelitian yang lebih utuh dari tugas kalian untuk menyusun sebuah karya ilmiah, tesis. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Sebenarnya saya ada bikin judul yang saya ingin tanyakan Bapak, minta pendapat Bapak. Saya ingin meneliti tentang kinerja guru sebenarnya, yang dikaitkan dengan nanti dengan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu. Ya. Jadi judulnya begini, Pak. Pengaruh integritas dan keteladanan guru terhadap pembentukan karakter siswa di SMP berdasarkan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 begitu. Jadi kira-kira menurut Bapak bagaimana, Bapak? Pengaruh apa tadi? Integritas dan keteladanan guru terhadap pembentukan karakter siswa di SMP berdasarkan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ya, berarti pertanyaan penelitiannya seberapa besar pengaruh integritas? Iya. Yang kedua, seberapa besar pengaruh ini? Kan ada dua variabel toh? Iya. Iya. Ya, variabel yang pertama itu kan ada keteladanan dan integritas. Jadi nanti kalau karena pengaruh kan pertanyaan penelitiannya seberapa besar pengaruh? Berarti kan itu presentasi nanti. Iya. Ya, presentasi ya. Nah, sedangkan Pakai yang presentasi ya. Ya kan ukurannya nanti diukur berapa besar pengaruh kan. Kalau berapa besar pengaruh kan biasanya hitungannya angka, bisa statistik, bisa juga tingkat kepuasan misalnya. Ya, cuma yang apa namanya? Matius itu bisa dijadikan sebagai bukan landasan teori ya. Iya. Ya, landasan teori dengan kajian teori beda ya. Iya. Kalau kajian teori ya kita mengkaji teori. Sedangkan landasan teori kita menggunakan teori tertentu untuk membuktikan penelitian kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga nanti di apa namanya dicek lagi apakah itu lebih dari 12 kata atau 20 kata, karena kalau sebuah penelitian lebih dari 12 atau 16 kata itu sudah terlalu luas ya. Sudah terlalu luas ya. Iya, terlalu luas. Mana nih? Sebentar saya bagikan tadi materinya. Kita di mana ini? Nah, oke. Sebelum diakhiri, saya ini kan sudah panjangnya, ini 8 halaman ya. Jadi, oh enggak, saya sudah share tadi ya. Pandangan filosofis ya, ini mengenai pendekatan. Jadi pertama-tama kan ada pendekatan penelitian. Jadi setelah kita melihat apa namanya, berbagai persoalan di lokus tertentu, jadi ada pendekatan. Jadi ada pandangan dunia filosofis itu menurut Creswell ya, ada positif, konstruktivis, transformatif dan pragmatis. Ya, ini tinggal lihat di buku metode penelitian beliau ya. Nah, lalu saya kemudian menyebutkan 4 dunia ya, pandangan dunia dalam konteks kekristenan. Jadi ada teologisme, ada biblikalisme, ada dogmatisme, ada historis solutivisme.
Nah, kalau yang tadi Pak Aris sebutkan itu bisa masuk di dalam teologi ya, teologi. Tapi berdasarkan pada teks teks itu ya, teks Matius ya. Nah, boleh ada implementasi teologis, ada makna dari kata, baru neologisme interpretatif, jadi tinjauan kritis, isu-isu kontemporer global atau isu-isu kontekstual. Nah, sini kan jelas ya. Kalau ya tinggal kalian pilih apakah masuk di dalam dunia ini. Kalian lihat di sini ada 4 pandangan dunia, world view yang dijelaskan oleh John Creswell. Ada positivisme atau pragmatisme, misalnya akibat-akibat dari sebuah tindakan atau berpusat pada masalah, pluralistik, berorientasi pada praktik dunia nyata. Ada konstruktivisme, pemahaman, penciptaan teori, itu sama dengan neologisme ya. Konstruksi sosial dan historis bisa juga masuk ke situ ya. Kalau ke sekolah ada transformatif misalnya. Sebenarnya Pak Aris lebih ke arah transformatif atau konstruktif atau pragmatis. Kalau tujuannya transformatif kan berarti ingin mengubah sesuatu. Oh, jadi kayak ini Pak, konstruktivisme Pak kayaknya. Ya, kepada makna yang beragam dari partisipan, ya, konstruksi sosial dan historis, penciptaan teori, pemahaman. Jadi kalau misalnya peneliti, jadi itu yang tadi Creswell katakan bahwa perbedaan mendasar dari 3 metode penelitian itu dari worldview, asumsi dasar filosofis. Ini kita mau mengadakan sebuah transformasi atau hanya menjelaskan sebuah pragmatisme atau membangun sebuah konstruksi berpikir atau lebih kepada positivisme yang menekankan pada verifikasi teori, pengamatan dan pengukuran empiris, reduksionisme atau menyederhanakan supaya tidak sulit, atau faktor yang menentukan, determinisme. Nah, ini dasarnya dulu kalau kita bicara penelitian, jangan sampai kita tidak punya pandangan dunia. Ini penelitian kita mau kemana? Gitu ya. Apakah transformatif, konstruksi? Nah, sedangkan di dalam dunia iman Kristen, saya menyebut 4, ya. Bentar ya, 4 itu ada teologisme, biblikalisme, dogmatisme, historis, solutivisme. Artinya sejarah yang kemudian kita bisa memberikan solusi. Jadi apa yang terjadi ini sama dengan kalau historis solutivisme itu bisa juga sederajat dengan post ex facto ya. Jadi fakta yang sudah terjadi kemudian diteliti. Tapi kemudian diteliti juga harus punya solusi terhadap fakta yang terjadi itu ya. Jadi post ex facto, historis solutivisme. Jadi kritik historis, kajian historis teologis berorientasi pada solusi alternatif. Nah, Bapak punya yang tadi apakah masuk dalam sebuah orientasi alternatif, solusi, menawarkan solusi atau apa? Karena hampir sama dengan transformatif, jadi mengubah sesuatu. Atau korelasional misalnya dari yang lampau untuk kepada masa depan, ada solusi apologetika, biblikal, dogmatika dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan teks ya mungkin dari 4 ini bisa dipilih. Ya. Begitu. Coba saya Microsoft Dropbox. Saya coba bagi ya tadi materinya. Semoga bisa. Tunda saya kirim buat WA di Pak Jeffrey supaya bisa yang materi ini bisa dibagi ada 8 halaman ya. Jadi Esron di mana? Kalau di konteks Kristen mewakili yang mana? Di biblikal atau teologi, dogma, historis? Atau yang 4 ini, yang versi Creswell?
Jadi post transformatif, konstruksi, pragmatis di konteks teologi Kristen. Ada teologisme, ada biblikalisme, dogmatisme, dan historis solutif. Bisa juga ada kita tambahkan edukasionisme, edukasi ya, pandangannya edukatif ya, edukasionisme, edukativisme ya, bisa kita tambah edukativisme atau aspek lain nanti saya tambahkan di sini, baru saya kirim ke Pak Jeffrey ya, Bapak Ibu bisa lihat yang mana arah pandangan dunia pada biblikalisme, teologisme, edukativisme atau historis solutifisme ya, ada banyak aspek yang ditinjau. Kira-kira begitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan biar kita mengakhiri kuliah kita di saat ini. Nah, cukup ya, sudah paham ya ini. Saya stop share dulu. Jadi sudah dapat gambaran ya, pengetahuan itu sangat menentukan. Kalau tidak itu bangunan kita bisa roboh kalau tidak punya pengetahuan. Kita boleh hitungan benar, tapi ketika pengetahuan kita kosong, tidak bisa mengetahui apa-apa, itu sangat berbahaya, sangat riskan terhadap hal-hal yang mungkin kita tidak bisa jawab. Maka jangan mengabaikan pengetahuan. Jadi dasar sebenarnya itu fondasi kita pengetahuan. Logika itu ya. Pengetahuan akan mengarahkan kita, atau dalam bahasa yang lebih kira itu menavigasikan proses kita meneliti. Sebab kalau tidak, semua orang kan yang menulis jurnal kan punya pengetahuan. Dia olah saja pengetahuan itu, entah dipakai strategi, ataupun nanti ditambah dengan metode-metode yang spesifik, pendekatan-pendekatan yang spesifik. Silakan. Tapi dasar utama adalah pengetahuan. Maka saya mengajak Bapak Ibu harus tahu dulu dunia penelitian itu seperti apa. Tidak hanya bicara kualitatif lebih hebat, kuantitatif lebih hebat. Tidak demikian. Nah, itu kan mazhab yang sampai sekarang masih ribut ya. Kuantitatif itu begini-begini. Kualitatif itu kan cuma modal menjelaskan saja, itu tidak kuat. Nah, orang kualitatif mengatakan itu kuantitatif itu cuma hitung-hitung, tidak tahu artinya, baru itu tidak ada gunanya. Kadang-kadang juga tipu-tipu saja, angka tinggal taruh saja begitu. Nah, ini musuh dalam selimut ini dua ini ya. Padahal sebenarnya kalau kita meneliti ya tergantung asumsi filosofi dasar. Nah, tadi yang Creswell sebutkan ada 4 pandangan dunia worldview-nya. Ada positivisme, ada konstruktivisme, ada transformatif, dan pragmatisme. Nah, saya menyebutkan ada 4, ada teologisme, biblikalisme, historis solutifisme, dan 1 dogmatisme. Nanti saya tambahkan dengan 2 ya, 2 aspek lagi untuk bagian PAK. Kalau itu kan bagian teologi. Nah, yang terlupakan adalah PAK. Sehingga apakah kalian mau memilih salah satu dari pandangan dunia yang diajukan Creswell, atau nanti kalau dalam aspek teologi dan pendidikan Kristen kita punya ciri khas tersendiri, sehingga pandangan dunia juga kita punya gagasan yang bisa ditawarkan supaya nanti Stuck Aras Tamar bisa menemukan teori baru atau pandangan dunia baru yang bisa dipakai untuk terus memotori mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan penelitian yang up to date, entah itu yang sifatnya solutif ataupun yang lebih apalagi ya, optatif. Tahu optatif itu harapan ya, optativisme, harapan-harapan. Kalau sama dengan Creswell itu disebut dengan konstruktif, ya bisa saja konstruktif atau transformatif. Transformatif itu kan itu harapan, mengubah itu kan harapan, itu masuk dalam optativisme, gitu ya. Oke, demikian Pak Jeff. Ini cukuplah dasar pengetahuan. Nanti saya kirim ya versi PDF mungkin besok ya, karena saya akan tambahkan sedikit supaya teman-teman bisa punya dasar untuk belajar ya. Dapat 8 halaman lumayan lah ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Stanley untuk
materinya yang sudah disampaikan buat kita pada sore atau malam hari ini. Apakah ada tugas atau tidak ada tugas, Pak Sten? Nah, nanti hari Rabu saja ya tugas. Nanti kita coba Bapak Ibu sebelum nanti disampaikan hari Rabu ya sudah bisa mencoret-coret kira-kira apa yang bisa ditulis, lalu bisa dibuat tabel latar belakang masalah apa ini. Nanti saya buat tabel, saya bagi Rabu supaya hari Jumat bisa presentasi ya, langsung dengan materi 1 jam teori yang akan saya jelaskan, teori tentang teori, baru Bapak Ibu bisa mempresentasikan sedikit saja gambaran supaya langkah awal ini kan menentukan kita untuk melakukan penelitian. Jangan takut kalau kita punya pengetahuan, kenapa takut? Kami saja yang 5 orang masuk di Scopus, ya meskipun patungan itu belum jadi juga. Karena buat jurnal cuma 1 minggu pakai bahasa Inggris lagi, lalu saya pakai Google Translate, tinggal susu yang pintar bahasa Inggris, silakan perbaiki. Ya karena saya juga sibuk, aduh capek sekali buat begitu, karena dadakan ya satu minggu itu, nggak nyampe 1 minggu. Kami bagi tugas yang ini topik ini jadi juga ya, meskipun tidak terlalu matang, tapi ya karena rata-rata kita penulis, ya setidaknya adalah nilai tambah di situ meskipun belum sempurna. Semoga sih lolos, karena harus bayar juga. Begitu. Oke, baik Pak Stendi. Mungkin juga Bapak Ibu yang sudah punya judul mungkin bisa coret-coret juga, minimal bab 2 lah, bab 1, bab 2, supaya kira-kira gambaran landasan teorinya seperti apa. Nah nanti dalam pertemuan hari Rabu itu kan kita sudah bisa dapat sedikit gambaran dari tesis Bapak Ibu, sehingga itu nanti bisa dibantu oleh Pak Steni untuk pengarahannya, kira-kira di bab 2 itu landasan teori atau kajian teorinya itu apa poin per poinnya itu seperti apa, sehingga itu nanti akan membantu Bapak Ibu ketika mau menentukan metodologinya, apakah menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau campuran atau ya mixednya. Nah, itu bisa diarahkan. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita sore atau malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di waktu atau jam yang sama pada hari Rabu. Tanggal 17 ya, tanggal 17 di jam yang sama, jam 5 sore di waktu Jakarta dan Pontianak, dan jam 7 malam di waktu Papua. Yang Pontianak di mana nih? Siapa yang Pontianak? Pontianak ada Pak Aris Asbanu dengan Ibu Risma. Hanya Ibu Risma dia ikut di YouTube karena kesulitan masuk di ruang Zoom. Oke, yang di Papua ada Ibu Heti, Ibu Rosa juga. Ibu Rosa, Pak Esron, ada yang menggunakan Pak Yeremias Alunat ini Pak siapa namanya? Pak John. Ya, beliau alumni dari Rastamur Wamena, S1-nya sekarang jadi guru di Kartika di Timika. Kemudian ada Pak Jumio. Nah, Pak Jumio ini beliau ada di luar Wamena mungkin. Kelas di Wamena juga, tapi dalam ini mahasiswa tingkat akhir, jadi sebetulnya tinggal menyelesaikan penulisannya saja seperti itu. Jadi mungkin lebih banyak menggunakan ke mereka sementara ya. Semoga bisa ya. Itu Iron bagaimana Iron? Di Wamena dia ikut S2 ya? Iron juga ikut di Wamena. Tapi yang sudah jelas ini ada Pak Esron, ada Pak Jumio, kemudian ada Ibu Tetsi. Ibu Tetsi dia ikut di live ini di live YouTube. Yang istrinya Ibu Tetsi kepala sekolah Ibu Tetsi kepala sekolah SMTK GGRI di Merauke. Oh, Merauke. Ya, dia kepala sekolah SMTK GGRI. Saya pikir Ibu Tetsi istrinya Pak Clemens bukan? Tidak. Kalau Ibu Tetsinya Pak Clemens udah selesai. Justru lagi kuliah S3 di STTIK. Oke, nanti materinya saya kirim ke Pak Jeff ya, nanti dibagi. Saya akan tambahkan sekaligus tabel untuk tugas di hari Jumat, ada tabel untuk diisi supaya pengajuan proposal itu bagus, artinya landasan filosofisnya ada, metodenya ada, teorinya ada.
Ya, ya. Oke, itu saja. Saya kira mantap. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Fendi yang sudah mengampu mata kuliah untuk metodologi penelitian di pertemuan pertama ini, dan Bapak Ibu yang sudah mengikutinya. Kita akan tutup dengan doa bersama. Dengan kasih Kristus saya mohon Pak Esron mungkin pimpin kita di doa penutup. Silakan Pak Esron. Ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pada Tuhan pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga kami mengikuti perkuliahan metode penelitian ini berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak Dr. Stanley yang sudah mengajari kami, kiranya melalui ajaran beliau kami tetap ada untuk pekerjaan Tuhan di masa pelayanan di tanah Papua ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua teman-teman yang sudah mengikuti kuliah, kiranya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Terima Esron. kasih ya. Ya, Oke. selamat malam semua. Salam Bapak Malam. Ibu semua. Oh, terima kasih. Jangan lupa ya kewajibannya Terima ya kasih. Bapak Ibu untuk semester ini ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Shalom. Ya, sampai Shalom, jumpa lagi di hari Rabu. Salam. Terima kasih. Shalom. Shalom.